Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapo. Saya sekarang kira-kira berada di mana, Sapo? Dijawab dulu salamku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapo. Hari ini saya masih ada di Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tapi kali ini konten kita tentang masih seputaran kuda. Iya, kita sekarang berada di mana kira-kira ini, Sapo? Anda pasti akan paham di mana kan tempat ini, karena tempat ini sudah lumayan terkenal di Wajo, di Sengkang Wajo, karena ini adalah satu-satunya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Patirosompa Stable, tempat pelatihan berkuda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Oke, stay tune di kanal kita. Kita akan ngevlog di sini, Sapo. Kita lanjut, kita lihat sekeliling sini, Sapo. Dia berada di dekat Gunung Patirosompa. Iya, makanya namanya Patirosompa Stable. Gunung Patirosompa yang di sana, Sapo. Dan sekarang saya berada di gedung pertemuan milik Pak Haji Muhammad As'ad SH. Wow. Kita duduk-duduk di sini bisa melihat orang bermain kuda. Seperti sekarang yang kita lihat di sana, ada beberapa santri yang sementara mau belajar berkuda. Oke, kita turun. Dan sementara kita lihat ya, masih dalam proses finishing pembangunan di sini, Sapo. Iya. Wow. Kudanya cantik-cantik, Sapo. Keren-keren. Ini nih. Kalau kita lihat di sini, ini kuda yang paling mahal katanya, Sapo, di sini. Putih kepalanya, Sapo. Ada garis putih di kepalanya. Ini lagi nih, Sapo. Kuda yang paling cantik saya lihat di sini. Berwarna hitam. Cantik sekali warnanya. Siapa namanya ini, Deng? Al-Kausar. Wow. Namanya Al-Kausar, Sapo. Itu kakinya dibalut biar apa, Deng? Pelindungnya. Oh. Biasa bersentuhan luka. Oh. Katanya biasa bersentuhan, Sapo, jadi dia dipasangin seperti itu, Sapo. Dia biasa baku gesek ya? Ya. Oh. Jadi, Sapo, ini kuda-kudanya cantik sekali. Bersih ya, ini baru mandi nih. Jadi ini Sapo yang latih kita ketika berkuda. Oh, dia muter ya. Jadi Sapo, kita lihat ya. Ini peserta, namanya siapa ini, Pak? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Santri dari Surowako. Santri dari Masamba yang ingin latihan berkuda. Kelas 2 SMA. Tapi orangnya tinggi ya, wajar ya. Oh iya. Jadi Sapot, beliau ini, adik kita ini lagi
latihan, dan ini pertemuan kelima. Dia pertemuan kelima, tadinya sebelum naik ini 70%. Setelah terakhir ini 100% berarti ya. Iya. Oke. Pelatih sementara siap-siap. Oh, pengontrolnya ini kayak setirnya nih ya, talinya ya. Kalau mau belok kiri ditarik saja tali kiri. Mau rem tali bersama. Oh, mau rem tarik bersamaan. Mirip ya, Nek Delman ya, mirip. Iya. Iya. Inilah. Kode dengan suara atau kaki. Oh. Tergantung kebiasaan kudanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapo. Hari ini saya ketemu dengan salah satu pengunjung di Patir Sompo Stable. Kita langsung bincang-bincang saja sama Bapak. Tapi Pak, siapa nama tak? Ya, bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muallim. Ahmad Muallim. Ya. Tujuan datang ke sini? Datang untuk kegiatan ekskul santri berkuda. Ekskul. Setiap 2 pekan ya. Setiap 2 pekan datang Hari ke sini. Sabtu ya, jadwalnya. Oh, setiap 2 pekan datang ke sini Sabtu. Ya, Sabtu pagi. Sabtu Sampai pagi. setengah 12. Setengah 12. Ya. Sekolahnya apa Pak? Sekolahnya? Pesantren Abu Bakar As-Siddiq, SMP SMA Tahfiz Al-Quran, Wadah Islamiyah Anak Banua Kabupaten Wajo. Oh, enak ya sekolah di sana. Ada ekskul berkuda. Iya. Tapi berkudanya di Sengkang Sampo. Ya. Iya. Pak, ini ada berapa murid yang kita bawa hari ini? Jadwalnya itu ada 9 orang. Kemudian qadarullah 1 orang sakit. Jadi cuma 8 Iya. orang yang hadir hari ini. 8 orang yang hadir hari ini. Ya. Kudanya ada 3 yang Ada disiapkan. 3. Ya. Disiapkan. Tapi sebenarnya ada 6 kuda katanya tadi. 6 kuda ya. Biasanya 3, biasanya 2 dipakai latihan. Pakai latihan. Ya. Oh iya. Pak Ahmad. Ya. Muallim ya. Ya. Apa sih istimewanya naik kuda, Pak? Kenapa sampai kayak ini ya? Kayak tadi saya lihat raut wajah tak ketika masuk di sini luar biasa Semangat. berseri-seri. Ya, Masya semangat Allah, sekali. Ya. Kenapa kita berkuda? Karena pertama adalah salah satu olahraga sunnah, perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian kuda juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khil. Ya. Kita diperintahkan untuk selalu siap siaga. Salah satunya itu adalah dengan berkuda. Di antara lainnya adalah memanah. Dan ini merupakan olahraga yang tidak akan punah. Dan suatu saat akhir zaman itu ketika kendaraan sudah tidak berlaku, listrik, mobil semua sudah tidak berfungsi saat itu, maka inilah kendaraan kita di akhir zaman. Kuda. Ya, kemudian kalau kita kaitkan dengan kesehatan, bagi yang teman-teman atau penonton yang melihat, yang punya keluhan asam lambung, skoliosis, jantung, asma dan sebagainya, susah sembelit atau susah buang air, kalau perempuan haidnya tidak lancar, buktikan dengan berkuda. Oh, Iya. merinding bulu-buluku. Ternyata ada beberapa manfaat ya naik Artis kuda. itu ada beberapa artis yang beli kuda hanya karena alasan pertamanya karena sakit asma. Oh. Iya. Kok bisa ya? Iya. Secara teori saat kita berkuda itu kan posisi paha ini menjepit. Iya. Ketika paha menjepit dia ada kekuatan di pinggang. Terus Iya. dengan Jadi secara pernapasan? teori penyakit kaki itu adalah karena pinggang bermasalah. Ketika kita naik berkuda kita akan begini, naik ke depan. Beda saat kita bukan di atas kuda. Karena kuda itu kan kiri kanan begini. Ke depan, belakang dan kiri kanan. Oh, begini-begini, Jadi Pak ya? iya. Bukan cuma depan tapi ini juga gantian kiri kanan. Oh, gantian kiri kanan begitu. Jadi penyakit yang ada di pinggang, Iya. secara teori penyakit perut itu adalah karena tulang pinggang yang bermasalah. Oh. Salah satu contohnya adalah asam lambung. Asam lambung ya. Suruh saja Al-Rajin berkuda. Dengan teknik berkuda yang baik dan benar, insya Allah penyakitnya akan hilang. Saya biasa berkuda Pak, tapi di memaknya. Masya Iya. Allah. Ya. Jadi ternyata manfaat berkuda itu banyak ya, bisa Itu secara kesehatan. Kemudian secara nyali, Ya. sepenakut-penakutnya orang, ada orang velorelad kan? ya. Kalau dia naik kuda, dia akan tangkas. Karena kenapa? Di atas kuda itu kita akan langsung tegak. Tadinya orang yang selalu mungkin begini, ya, cukup, canunu. ya. Ketika di atas kuda pasti dia akan begini. Karena ketika dia begini di atas kuda tidak seimbang, dia akan jatuh dia. Akan jatuh. Dia Oh, akan jadi begini. dia akan posturnya dia agak lebih kesatria begitu ya. Makanya Oh. hikmah daripada berkuda itu akan membuat orang kesatria. Secara fisik, batin, dan di atas ranjang. Oh, jantanan juga bisa. Betul.
Bisa juga Silakan untuk dibuktikan sendiri ya. keperkasaan bisa. Betul. Oh, Ya. Sapo. Ternyata manfaat berkuda itu banyak ya. Iya. Makanya kan biasa bapak-bapak kuat itu logonya adalah kuda. Karena salah satunya adalah ketika kita berkuda akan menguatkan, itu logikanya. Iya. Menguatkan tulang tulang pinggang, akhirnya darah akan lancar ke area itu. Iya. Logikanya. Jangan seperti ayam ya, nafsunya tinggi tapi sebentar. Kalau kuda dia Iya. tidak terlalu tinggi nafsunya tapi tahan lama, Sapo. Kemudian hikmah Iya. kenapa kita berkuda, ada rasa tawakal ketika kita di atas kuda. Kita akan full berdoa, ya Allah. Beda dengan motor kan, kita yang kendalikan rem, gas, kopling kan. Iya. Kuda bukan, ini makhluk bernyawa. Kalau dia ngambek, dia marah, gimana kan? Bukan kita yang kendalikan full. Iya, Dik. Dan situlah kita berdoa, ya Allah, tundukkanlah binatang ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah telah menundukkan kuda ini untuk kita. Oh, ada baca-bacanya. Doa sebelum naik kendaraan secara umum kan? Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita. Bisa diulang lagi, Ustadz, Iya. biar disampaikan ke pemirsa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna lahu munqalibun. Oh. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oh, itu Jadi, artinya Maha suci Allah yang telah menundukkan kuda ini untuk kita. Kalau dia tidak tunduk, ini kan makhluk. iya ya, betul. Beda dengan motor kita yang tinggal off-kan saja langsung mati kan. Kalau kuda kan kadang saja dia ngambek, marah, lapar dan sebagainya. Nah, disitulah karunia Allah SWT bisa menundukkan. Kalau dia memberontak ini kuda, enggak. La haula wala quwata illa billah. Iya, Dik. Berarti harus ini ya. Iya. Berarti harus menyatu dengan kudanya ya. Dan kuda itu ketika kita berzikir di atasnya, dia akan lebih senang. Oh. Ya, makanya kuda itu ketika dipakai dalam kemaksiatan, dipakai pergi mencuri misalnya dan sebagainya, atau kita berjalan ke tempat maksiat, kuda itu akan apa ini? Tidak ridho. Biar ridho. Ya, akan bagaimana kalau dia kan ada hati nuraninya juga. Iya. Tapi Ustadz, ini mengenai kuda lagi, Ustadz. Ya, Saya pernah makan coto kuda. ya. Tapi kenapa ada perasaanku kayak tidak enak begitu, kayak kasihan. Begitu. Itulah mungkin tandanya kita pecinta kuda. Begitu ya. Sama dengan orang yang pelihara ayam tapi tidak makan ayam, kecuali ayam yang dibeli. Tapi saya tidak ada kuda, tidak pernah naik kuda, maksudnya belum bisa mengendalikan kuda, tapi ada perasaan bilang, kenapa di kuda dimakan, Dik? Kalau dalam Islam ini dibolehkan halal? Boleh. Halal? Iya. Atau ada syarat tertentu? Boleh. Boleh semua? Iya, boleh. Biar kuda yang begini ditunggangi? Boleh, ya. Kuda yang dipakai kerja boleh juga? Boleh ya. Oh, Makanya diboleh. biasa kalau kuda-kuda apa yang dipakai ini kalau sudah pincang biasa orang potong. Karena sudah tidak bisa dipakai lagi kalau sudah pincang ya. Cedera atau apa kan, tiba-tiba jatuh. Tapi kasihan ya, Ya, sudah kasihan, ya. jadi teman tapi Biasanya dimakan. orang enggak yang perawatnya itu tidak Tidak bakal susah makan. lewat ya. Oh. Seperti saya dulu pelihara ikan, mati ikanku, nenek gorengkan enggak bisa lewat. Oh, ingat ya. Iya. Oke, Ustadz, ada yang Iya. ingin disampaikan biar penonton kita semangat untuk berkuda. Mungkin melihat ke sana, Ustadz, biar Iya. lihat kita ya. Bagi yang pertama tadi secara kesehatan, Ya. silahkan ikhtiar dengan kuda. Ya, secara bukti bisa dicek di banyak YouTube atau testimoni tentang manfaat daripada berkuda. Kemudian ada mungkin anak-anak yang apa istilahnya nih yang kurang mental ya, atau introvert yang sukanya dia menyendiri terus, coba bisa digerakkan atau dimotivasi supaya dia kepribadiannya bisa lebih mental dengan berkuda. Oh, ya. Dan pastinya sekolah di sekolah apa tadi? Pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Iya, pesantren Abu Bakar As-Siddiq itu Iya. Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Iya. Nanti saya share lokasinya ya. Anda bisa Iya. rekomendasikan untuk anak Anda sekolah. Siapa tahu dia senang Iya, dan ada ekskul berkuda. ekskul berkuda. Iya. Dan Pak, kita ini kan di Patirson Stable. Bayar berapa nih di Patirson Kalau di Stable? sini dapat sebut harga ya. Tadi saya tanpa konfirmasi. sudah izin tadi sama Bapak. Iya. Kalau di sini masih alhamdulillah relatif murah. Iya. Kalau di Makassar dan Goa atau Maros itu satu kali berkuda itu 200 sampai 300 ribu. Satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan 200 ribuan. Iya. Kita di sini alhamdulillah dikasih harga 250 5 pertemuan. Oh, Iya. gitu Masya Allah. Iya. Kita Ya, doakan tapi itu untuk harga santri. Harga santri, ya. Harga santri, Sabko. Iya. Karena kalau umum mungkin beda lagi harganya ya. Kalau secara harga mungkin kita bilang mana lebih mahal, mobil Avanza atau mobilnya tanpa menyebut merek dengan kuda.
Kita beli mobil, parkir 1 bulan aman. Ya. Keluar kota parkir mobil di bandara aman. Ya. Kalau beli kuda parkir 1 hari mati. Ributnya di situ. Harus Pemeliharanya, iya, diisi mandi, dibersihkan kotorannya. Iya. Betul Kemudian sekali. harus lari. Kemudian banyak lah. Tapi Bapak bisa naik kuda? Alhamdulillah sudah bisa. Bisa naik kuda? Ya, cuma kita, belum bisa sambil memanah, baru tahap belajar juga. tahap belajar Tapi juga. kalau lari kencang sudah bisa. Keliling kota, endurance sudah bisa. Masih dalam belajar juga ya. Kalau saya Sapo betul-betul belum mampu naik kuda. Insya Allah Iya. akan belajar juga. Iya, nanti kita cari sponsor ya. Oke, kita langsung lihat Bapak Ahmad Mualim Ya. untuk berkuda. Baik, Insya Ustadz, kita lihat ya. Kita Ya, siap. lanjut ke sana melihat Pak Mualim. Ya. Kita jalan sambil bincang boleh? Kita Boleh, jalan. boleh. Iya. Siap, siap. Jadi ini gerakan kita obat. Oh, begitu ya. Ya, alami. Oh, jadi gerakan pinggangnya begitu Sapo. Berkuda Sapo. Ini olahraga sunnah. Allahu Akbar. Terbagus di sini Al-Kausar. Al-Kausar. Yang hitam. Oh, itu yang paling Iya. bagus ya. Paling top. Cantik Tapi sekali insya memang. Allah kalau sudah bisa berkuda sudah bisa dinaiki semua. Cuma kan namanya makhluk hidup semua Iya. memiliki karakter tersendiri. Ya. Jadi kendaraan seperti manusia karakternya berbeda. Iya, kayak pasangan ya. Iya. Kalau kuda, Ya. iya harus Jadi mengerti. insya Allah kalau sudah sama dengan motor sudah bisa naik motor satu, sudah bisa semua motor. Begitu benar kuda. Kalau sudah bisa semua kuda. Oh, Insya Allah. Jadi jangan pilih-pilih lah ini yang saya mau naiki, yang saya mau naiki Oh, sama-sama gitu ya? ya. Insya Allah. iya. Hal yang paling sulit Pak kalau berkuda itu apa? Boleh kita di sana? Soalnya di sini agak panas ya. Siap. Yes. Sampai Pak orang Arab. Ahmad, Ya. Tabe, mantap. Pak Ahmad, hal yang paling sulit waktu kita pertama kali naik kuda apa, Pak Ahmad? Yang paling sulit kita Pertama rasa? itu sekitar tahun 2018 ya. Iya. Pertama belajar berkuda adalah melawan ketakutan itu sendiri. Gemetar saya ya. Oh, gemetar. Karena besarnya ini kuda kan semua yang negatif itu muncul di pikiran, bagaimana kalau kudanya marah, lempar penyakit atau diinjak kita kan. Itu yang membuat kalau kami pribadi ya, ketakutan yang pertama itu ya. Kemudian setelah terus belajar, setelah ketemu dengan mentor yang lebih pintar dalam menjelaskan, alhamdulillah ketakutan itu sudah mulai kita tepiskan dan sudah mulai hilang. Tadi dijelaskan bahwa ini adalah makhluk Allah, ketika niat kita ikhlas maka kuda itu akan ditundukkan oleh Allah. Jadi itu tadi adalah dengan doa. Jadi caranya kalau pertama adalah tidak langsung naik begini kan. Pertama perkenalan dulu, elus-elus, dengarkan suara kita. Kalau pelatih kami dulu mengajarkan baca Al-Fatihah di telinganya. Kemudian itu kita tarik kuda jalan bersama di sampingnya sambil perkenalan, bacakan Al-Fatihah atau apalah untuk dia merekam suara kita kan. Setelah itu rasa takut itu sudah mulai hilang. Setelah itu sudah mulai naik di atasnya. Artinya sudah mulai akrab ya? Sudah mulai akrab. Intinya perkenalan dulu lah. Oh. Ya. Jadi perkenalan dulu. Kemudian ada satu yang menarik, tanpa ditanya mungkin ya. Ada teman di Samarinda, bolak-balik Samarinda sama Sidrap. Anaknya itu duluan pintar berkuda banding naik motor. Setelah anaknya pintar naik kuda, dia suruh anaknya naik motor. Protes istrinya, kenapa suruh anak belum pernah diajarin naik motor? Apa dibilang, Umi, pakai logis dong. Kuda saja dia bisa kendalikan, apalagi kalau motor. Luar biasa ya. Iya, insya Allah. Ternyata yang sulit itu adalah melawan rasa takut Rasa takut. sendiri. Kalau sudah rasa takut itu sudah hilang, insya Allah
Sudah ini ya. Semua orang sudah bisa berkuda. Oh. Kemudian memang alhamdulillah, masya Allah, kudanya memang sudah terlatih. Ini biar orang baru, biar anak SD. Oh, sudah terlatih Jadi dia. biar pernah ada teman sini, ada santri, saya motivasi, jangan kita takut. Kuda ini insya Allah sudah terlatih. Oh, berarti beda lagi ya kalau kuda baru ya dibeli. Beda lagi. Ya. Makanya itu yang bikin mahal kuda. Oh. Tergantung skillnya kuda itu ya. Oh, iya Iya, iya iya. sudah terlatih, itu yang bikin mahal. Iya. Bukan sekadar Oh iya. kudanya, cuma Jadi Sapo skill. itulah ya luar biasa Pak Ahmad Mualim ya, bisa berbagi pengalaman dengan kita. Nantinya kita akan bincang-bincang dengan ownernya Iya. Pak Tirta Sompo Stable. Mungkin besok atau lusa. Ya, aja saat. Ya jasad. Oke Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Ustaz. Ya. Jadi kalau dia sudah tenang, insya Allah dia tidak akan Oh. panik. Saya akan panik ya. Ya, tarik kiri. Ini mau singgah ini atau bagaimana? Elus lehernya. Ya. Oh itu dibebaskan ya? Pelatihnya di sana. Iya, ini sudah di sana. Iya. Tandanya sudah Oh sudah dipercaya. ya. Oke. Mengendalikan. Ya kalau yang temannya tuh saya ini pintar itu masih ini. Kan ketika ketemu berpengaruh kan. Hmm. Namanya orang main domino. Iya iya iya. Tidak seru lawan gitu. Ini agak- Kode. Tanganmu. Tanganmu. Kenapa tangannya Pak? Dia Ke atas. oh kata tarik ini berhenti ya? Enggak, kalau ke atas berhenti, kita ke depan. Oh. Tangan. 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 Tangan di bawah, tangan. Pak, tangannya jangan goyang-goyang. Oh jadi aturannya tangannya harus tetap diam Pak ya? Diam. Kadang kuda mulutnya masih lembek, biasa ke atas. Oh. Oh kalau kayak ini kayak kuda baru begitu Pak? Ya, Oh. Selain tali Pak, kode-kodenya apa saja Pak tadi? bisa kaki di perut, Ya, pakai pecut. pecut itu yang pukul ya? Ya, Oh. Kalau suara tadi itu untuk mempercepat kayak bagaimana kodenya itu? tidak Pak? biasa kalau untuk jalan pertama kodenya gitu. Oh, jalan pelan itu. Ya, Kalau cepat kalau cepat harus pakai pecut. pakai pecut Dengan ya. pecut dia jalan cepatnya. Iya. Oh. Coba berhenti dulu, berhenti stop. Ya. Jangan kasih singgah. Supaya tidak diingat di situ lagi. Oh, stop, lu stop. Itu untuk kontrol kaki ya. Oke. Kode. Ah, terus. Oh, di kode bunyi begitu. Iya. Oh, seperti itu ya. Kalau mau berhenti ada kodenya juga. Ditarik, Pi. Ada biasa ditarik, kadang siul. Kalau sudah dia tahu siul, biasa kalau lari siul pelan langsung jalan. Oh. Tergantung dari kitanya. Kalau Oh, sering- artinya yang terbiasa dengan kudanya Iya. ya. Artinya kudanya paham, mengerti Iya. komunikasi kita. Iya. Wah, susah ya. Berarti harus punya kuda. Bagusnya begitu, Pak ya. Iya. Tapi ini siapa nama kita? Adi. Adi. Terus kode terus. Coba Mubarok depan. Pelan, awas, jangan kasar itu, Pak. Oh, ini
Kalau ini nggak boleh kasar. Karena dia Lumutnya masih lembek, kuda muda. masih elastis. Iya, sama kayak sana. Oh, Sana masih parah sekali itu. oh Dia bisa biasa. kasar sekali. Kalau ini sudah tebal nih. Ya, Oh, sudah pintar bagi gigit kanunya. Tali anunya. Apa? yang besi-besi itu ya. Iya. Oh, kuda itu gigit itu ya. Iya. Oh. Iya. Tangannya Hal yang paling sulit Pak ketika belajar kuda itu apa kira-kira? Yang sering kita dapati ketika melatih orang yang paling sulit. yang masih pertama belajar Berarti kayak saya nanti ya, kalau misalnya jadi belajar. harus perkenalan kudanya dulu. Jalan, atur keseimbangan. Oh, jadi Tapi kalau kita ikut keliling begitu pegang Iya. kudanya? Tapi kalau ini enggak, ini pintar. Nggak tahu yang baru sama yang sudah mahir. Ini Alkausar ini. Iya. Oh, berarti beda lagi harganya itu ya, pasti lebih mahal ya, pasti kalau sudah lah, pintar. Pasti. Oh. Eh, Ini yang paling top Pak di sini kudanya. Terus, kode terus. Pak Adi ini yang paling paling pintar di sini. Iya, dua. Sana satu, cuman yang sana, Iya. yang di kandang, Iya. masih kakinya belakangnya bengkak. Habis dipakai memana kemarin di parip di anu. Pare-pare. Iya. Itu yang ada putih-putih garisnya. Iya, yang kandang dalam kandang. Yang ada garis putih di sini, bukan? Bukan. Dari sana yang kandang yang dalam Oh, yang kandang. sebelah kanan itu ya. Iya. Pintar juga itu. Ya itu paling bagus. Dua ini bagus. Kalau ndak ada dua ini, ndak ada member. Oh. Ini yang disuka member. Yang hitam Alkausar ya. Iya, sama yang sana. Yang ini kayaknya yang kuliah itu hari dia masang. Iya. Biasa ke sana. Iya. Biasa kan Pak kalau hari Sabtu Car Free Day dibawa ke Car Free Day kudanya? Ndak, Enggak. Ini bisa diaspal Kak kakinya ini? bisa. Kan Bisa. ada sepatu. Ada sepatunya ya? Iya. Oh, boleh semua medan ini? Bisa. Oh. Sekali-sekali bawa dong ke ini Car Bisa. Free Day. Kan bebas kendaraan gitu, bisa juga Iya. kayaknya di lapangan Merdeka toh? Iya. Biar lebih banyak peminat yang lihat toh. Mungkin Biasa Pak Asad, paling sama Pak Ustaz juga. iya Pak Jasad bisa ditanya ya. Iya, sama. Oke, makasih banyak Pak Di. Iya. Thank you. Tadi dia didorong ya karena Iya, harus dorong. Ini lale kini satu. kali sudah ini. Oh, minta kawin. Oh, sudah dewasa juga ini ya? Iya. Oh. Wow, sapo itu loloknya besarnya, sapo panjang. Iya. Tadi ini kuda betina ada di sekitaran sini, dia minta kawin ini. Makanya dia didorong ke sini. Bahaya juga ya kalau berdekatan. Iya. Iya. Tapi kuda biasanya luka Pak ya kalau kawin? Karena menendang betinanya enggak kah? Tergantung. Kalau betinanya biasa belum mau kawin, pasti menendang. Oh, tapi kalau mau. Kalau mau enggak. Oh, jadi kalau mau dia pasrah saja ya? Iya. Oh iya. Tanganmu. Oke. Abe, Pak Adi, Iya. posisi kalau kita berdiri dekat kuda di mana paling aman, Pak Adi? Pas sejajar sama kaki depannya. Oh, sejajar yang Nggak boleh ke belakang. Biasa kuda nendang. nendang ke samping boleh kah? Bisa. Kah? Oh. Jadi di situ posisi tidak aman. Iya, tidak aman di sini. Oh. Apalagi di sini. Nggak boleh di sini. Oh. Kalau nggak tahu, belum anu di kuda, nggak boleh di sini. Kalau belum ini ya belum akrab sama kudanya. Iya, nggak boleh. Oh, dia Rata merasa di sini. terancam kalau begitu Iya. ya. Oh. Tapi kuda biasa menggigit juga, Pak? Biasa menggigit, tergantung. Kan tergantung dari telinga anunya. Kalau telinganya ke belakang, Iya. pasti marah itu. Oh, kayak begini. Biasa ini. Oh, ke belakang. Marah. Nggak mau. Oh. Kalau yang untuk masih pemula, jangan. Dia marah karena apa ini, Pak, biasanya begitu? Biasa nggak mau dipegang. Oh. Kalau untuk masih pemula, jangan didekati. Takutnya ngegigit. Oh iya ya. Kalau sudah biasa, nggak apa-apa. Nggak tahu juga. Biasa Iya. cuman, jangan kasih begitu.